Kasus ini anak SMA kelas 3 di Kota Bandar Lampung. Dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi di channel YouTube kesayangan kita di CO2 Creativity of OSIS. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rindiani dari kelas 11 Kimia Industri 2 sebagai anggota OSIS SMK SMTI Bandar Lampung. Nah, di episode kali ini kita kedatangan tamu yang gak kalah spesial dari sebelumnya. Ada Syifa dari perwakilan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak. Tepatnya di Forum Anak ya? Iya, bener banget. Oke, boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu? Oke, halo teman-teman semua. Kenalin, nama aku Najwa Dea Syifa. Aku biasa akrab dipanggil Cipa. Aku adalah salah satu anggota dari Forum Anak dan aku adalah sekaligus Ketua Forum Anak Kota Bandar Lampung. Oke Cipa, izin ngasih beberapa pertanyaan ya mengenai Dinas PPA. Oke. Yang pertama, cara Syifa sendiri untuk jadi duta anak itu gimana sih? Daftarin diri atau dipilih kah? Nah, jadi pertama itu awalnya dari perwakilan kota, kabupaten atau kota. Contoh dari kota Bandar Lampung, terus dari Kabupaten Tanggamus, dari kota Metro, itu diambil dari 2 orang anak dari berbagai kabupaten kota. Nah, setelah dari itu kita dikumpulin dalam acara Temu Anak. Nah, di Temu Anak itu kita di tes banyak hal, dari wawancara, tes dari tes pokoknya keaktifan kita di sana juga. Nah, dari itu dilihat nanti dinilai siapa nih yang pantas dan cocok untuk menjadi duta anak Provinsi Lampung. Nah, gitu. Jadi saat itu juga ternyata aku terpilih menjadi duta anak perwakilan dari Kota Bandar Lampung. Jadi diseleksi ya, tahapnya beberapa tahap gitu. Yang kedua, layanan apa aja sih yang diberikan oleh Dinas PPPA untuk masyarakat? Nah, layanannya yang pertama itu Dinas PPA mewadahi untuk masyarakat-masyarakat, terus anak-anak, untuk siapapun yang ingin mengadukan semua permasalahan dia, termasuk kekerasan seksual, pembulian, terus juga kekerasan pada anak, itu bisa banget untuk ngadu ke Dinas PPPA Bandar Lampung. Jadi bisa ya semua orang untuk konsultasi ke Dinas PPPA ini? Iya, bisa banget. Nah, untuk caranya itu sendiri kayak gimana ya? Nah, kalau mau untuk anak-anak, aku bakal jelasin yang anak-anak karena aku juga perwakilan dari anak-anak. Jadi anak-anak ini jika mereka terkena masalah, contohnya pembulian atau kekerasan pada keluarga mereka, mereka bisa menceritakan, karena banyak anak-anak itu kalau mau cerita mereka nggak ke orang dewasa kan, mereka lebih bisa lebih sama temennya biasanya. Iya, biasanya ke anak ke angkatannya juga gitu, ke umurannya. Nah, kebetulan karena kita juga masih anak-anak, jadi kita tuh bisa banget loh, anak-anak di luar sana, kalian jika terkena masalah, kalian ngerasa kalian dibully, kalian bisa ngadu ke kami, karena kami juga sebagai wadah dalam berbagai hal itu. Pastinya bakal di-keep privasi ya pasti. Iya, pasti. Untuk siapa yang saksinya atau yang mengadukannya itu bakal di-keep, gak akan disebar identitasnya gitu. Jadi aman kok, siapapun yang ngadu itu aman semua. Aman banget tuh guys. Kalau misalnya kalian mau konsultasi bisa banget ke Dinas PPA ya. Selanjutnya, kalau boleh tahu tugas di Dinas PPA itu mencakup hal apa aja sih? Tugas Dinas PPA itu kan singkatan aja PPPA, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Nah, pastinya mereka melindungi perempuan-perempuan di luar sana, mereka melindungi anak-anak. Nah, contohnya dalam yang tadi kekerasan, kalau anak pembulian dan banyak lain. Gitu. Banyak ya, berarti bagus banget. Selanjutnya, apa aja sih suka duka Syifa selama jadi Forum Anak, jadi dutanya? Suka dukanya
sukanya karena kita jadi banyak pengalaman, kita banyak kenal orang-orang baru, kita dapat link, kita dapat kenalan-kenalan, kita bisa ketemu orang-orang hebat. Nah, dari itu kita nih Forum Anak ini sebagai role model. Kalau boleh tahu alasan kakak tertarik jadi duta anak itu apa? Tertariknya karena yang pertama alasan agak anehnya itu, alasannya itu karena aku suka anak-anak itu. Gak tau, karena aku suka anak-anak dari kecil, aku tuh suka banget sama anak-anak. Jadi ketika anak-anak kenapa-napa tuh punya rasa kayak ada rasa keibuan iya. gitu ya. Bisa gitu. Tadi kan udah nyebutin sukanya nih, kira-kira dukanya selama jadi duta PPA apa tuh? Dukanya itu jadi agak susah membagi waktu. Karena manage waktunya agak susah karena kadang kalau kita dipanggil undangan itu undangannya tuh gak yang prepare dulu, biasanya mendadak di hari itu juga. Nah, sedangkan contoh kita lagi di sekolah, kita lagi belajar, nak bisa nggak ya kamu hari ini datang jam segini? Nah, itu mendadak banget. Nah, mau nggak mau kita harus ngurus surat dispen, kita harus diribetkan oleh itu. Tapi dari itu semua dinas PPWA memfasilitasi dengan baik kok. Jadi sering berarti ya karena dapat panggilan, misalnya lagi sekolah tiba-tiba dipanggil untuk wawancara atau podcast gitu. Iya, sering banyak banget tuh dispen. Menurut Cipa, seperti apa sih yang perlu ditanamkan oleh seseorang siswa atau siswi terkhususnya di lingkungan sekolah? Pesan aku buat siswa-siswi dari SD, SMP, sampai SMA yang nonton video ini, buat kalian stop kekerasan pada teman-teman kalian, stop pembulian, karena pembulian adalah salah satu merendahkan diri seseorang. Dari pembulian, anak-anak bisa memiliki trauma, psikis mereka akan terganggu. Nah, jadi buat teman-teman jangan ngelakuin hal itu karena itu juga akan bisa berdampak bagi psikis seseorang. Iya, bahkan ada yang sakit mental, fisik, iya, mental mereka keganggu jadinya. Iya, ada yang sampai self harm itu bahaya banget gak sih? Iya, bahkan aku pernah dengar kasus kekerasan, kasus pembulian, kasus yang lain itu banyak banget yang diaduin ke PPPA dan itu ngobrol ke akunya juga. Jadi aku ketika ngeliat kasus itu sampai yang wow banget gitu. Kira-kira kasus yang paling parah itu apa sih kalau pernah ditanganin? Kasus aku nggak akan nyebutin nama sekolahnya. Kasus ini anak SMA kelas 3 di Kota Bandar Lampung. Dia melakukan kekerasan pada anak SMP kelas 1. Nah, dan itu lebih plot twistnya teman-teman, anak itu datang waktu pendaftaran forum anak. Dia datang, duduk sebelah aku, dia bilang, kakak dari SMA 1 ya? Iya, kataku. Terus kata dia, boleh cerita nggak? Terus akhirnya dia cerita, dan ternyata aku kenal sama orang itu siapa, pelakunya. Dan akhirnya anak itu minta temenin aku bawa ke sekolah si pelaku itu. Ya udah, akhirnya aku temenin anak itu, aku tanganin kasusnya, dan aku bener-bener hati-hati sama kasus ini karena kalau si pelaku tahu aku yang bawa anak itu, aku yang ngadu, bisa aja nanti anak itu pelakunya ini bakal ngeganggu aku gitu. Jadi itu bakal punya dendam juga, punya dendam ke aku. Nah itu jadi aku hati-hati waktu bawa dia, dan akhirnya kasus itu selesai juga, anak itu udah ditangani. Keren. Ribet juga ya, berarti banyak benar kasus-kasus kayak gitu. Nah, jadi teman-teman, kita punya yel juga nih di forum anak. Mau denger gak? Oh, boleh. Ya, 1, 2, 3. Anak Indonesia 100% cinta Indonesia. Sanak Lampung, wawai ceria. Anak Bandar Lampung, cerdas, sehat, ceria. Forum Anak Kota Bandar Lampung, stop kekerasan pada anak. Gitu. Keren. Thank you ya udah mau diundang di podcast kami kali ini, udah bahas-bahas juga. Oke, sekian dari pembahasan kami
tentang PPA hari ini kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.